Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujono SE AKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, dan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai aset. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Tiara Putri Azhara dengan NIM akhir 207, Nanda Triaini dengan NIM akhir 232, Beril Zia Putri dengan NIM akhir 256, dan Astrutfiana dengan NIM akhir 274. Pada video kali ini kita akan membahas 1. Definisi dari aset, 2. Karakteristik dari aset, 3. Tujuan dari metode penilaian aset, 4. Macam-macam metode penilaian, 6. Evaluasi dari berbagai metode penilaian aset, 7. Kombinasi dari metode penilaian aset, 8. Lower of cost or market LCM rule, 9. Jenis-jenis aset, 10. Impairment atau penurunan nilai dari suatu aset, dan yang terakhir kita akan membahas tentang leasing atau sewa. Kita mulai dari definisi aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan berdasarkan peristiwa di masa lalu, contohnya pembelian, di mana aset ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset diakui dan diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Menurut organisasi akuntansi seperti FASB, aset adalah manfaat ekonomi masa depan yang probable dikendalikan oleh suatu entitas atau perusahaan. Menurut ICAI, aset adalah objek berwujud atau hak tidak berwujud yang dimiliki dan membawa manfaat di masa depan. Karakteristik aset yang pertama adalah future economic benefit. Maksudnya adalah aset itu harus memiliki manfaat ekonomi di masa depan, seperti mendatangkan arus kas atau digunakan sebagai alat memproduksi barang atau menyediakan suatu jasa. Yang kedua adalah kontrol. Maksudnya bagaimana? Jadi perusahaan itu harus memiliki kendali atas manfaat aset yang dimilikinya, dan dia itu harus memiliki batasan atau kemampuan membatasi penggunaan aset tersebut dari pihak lain. Jadi dia itu harus memiliki kendali penuh atas aset yang dimiliki. Karakteristik yang ketiga yaitu past transaction atau event. Jadi dalam karakteristik ini, aset itu muncul ketika ada peristiwa di masa lalu seperti pembelian atau kontrak sewa. Lalu karakteristik yang terakhir adalah change in asset. Maksudnya adalah nilai aset itu dapat berubah karena transaksi, kegiatan operasional, maupun faktor eksternal seperti inflasi, bencana, atau perubahan teknologi. Contohnya itu ketika kita memiliki tanah, nilainya itu akan naik karena inflasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penilaian atau valuasi aset, kita harus mengetahui apa itu penilaian aset. Penilaian aset adalah proses menilai aset dalam bentuk satuan moneter yang terstandar dan bermakna. Menurut Hendrickson, ini adalah proses memberikan nilai kuantitatif terhadap suatu aset. Valuasi itu memengaruhi penentuan pendapatan dan konsep pemeliharaan modal. Basis valuasi yang dipilih seperti historical cost, replacement cost, dan lain sebagainya akan menentukan konsep laba rugi dan struktur laporan keuangan yang digunakan. Penilaian aset memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama adalah menentukan income atau pendapatan. Valuasi aset penting untuk pengukuran laba dan rugi dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu, tujuan yang kedua adalah menilai posisi keuangan. Valuasi membantu menyusun balance sheet agar memberikan informasi yang relevan bagi investor dalam memprediksi arus kas masa depan. Lalu yang terakhir adalah mendukung keputusan manajerial. Valuasi aset menyediakan data penting bagi manajemen untuk mengambil beberapa keputusan strategis seperti investasi atau pengelolaan aset. Metode penilaian aset yang pertama yaitu biaya historis. Biaya historis ini itu merupakan pengukuran aset berdasarkan harga perolehannya. Artinya, aset dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan harga saat dibeli tanpa mempertimbangkan perubahan nilai pasar. Contohnya, jika perusahaan membeli gedung seharga 2 miliar, maka dalam laporan keuangan gedung itu tetap dicatat senilai 2 miliar, meskipun nilainya naik ataupun turun di pasar. Untuk keunggulan
Biaya historis ini itu yang pertama objektif karena didasarkan pada transaksi nyata. Yang kedua mempermudah pencatatan dan audit karena tidak perlu sering diperbarui. Dan keunggulan yang ketiga yaitu stabil dalam laporan keuangan karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Untuk kelemahannya sendiri yaitu tidak mencerminkan nilai pasar saat ini sehingga kurang relevan dalam kondisi inflasi dan bisa membuat laporan keuangan kurang informatif jika nilai aset meningkat atau menurun secara signifikan. Metode penilaian aset yang kedua yaitu harga masuk saat ini atau biaya penggantian. Harga masuk saat ini merupakan metode yang mengukur aset berdasarkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset yang sama atau setara saat ini. Contohnya, jika perusahaan membeli mesin produksi 5 tahun lalu seharga 100 juta, tetapi saat ini harga mesin yang sama yaitu senilai 130 juta, maka aset dinilai sebesar 130 juta bukan 100 juta lagi. Untuk keunggulannya sendiri yaitu mencerminkan nilai terkini dari aset dan berguna dalam situasi inflasi karena nilai aset diperbarui sesuai kondisi pasar. Untuk kelemahannya sendiri yaitu sulit mendapatkan estimasi harga yang akurat karena harga penggantian biaya bervariasi. Sulit mendapatkan estimasi harga yang akurat karena harga penggantian bisa bervariasi serta bisa menyebabkan fluktuasi dalam laporan keuangan jika harga aset berubah-ubah sewaktu-waktu. Selanjutnya yang ketiga ada metode harga keluar saat ini atau nilai realisasi bersih. Jadi harga keluar saat ini itu atau nilai realisasi bersih merupakan metode yang menilai aset berdasarkan jumlah yang bisa diperoleh dari penjualannya setelah dikurangi biaya transaksi. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki barang dagangan yang dicatat senilai 100 juta, tetapi karena perubahan pasar hanya bisa dijual seharga 80 juta setelah dikurangi biaya penjualan sebesar 5 juta, maka nilai realisasi bersihnya yaitu sebesar 75 juta. Untuk keunggulan harga keluar saat ini yaitu lebih realistis karena mencerminkan harga yang bisa direalisasi dari penjualan aset serta cocok untuk aset yang segera akan dijual. Untuk kelemahannya sendiri yaitu bergantung pada estimasi pasar yang bisa berubah kapan saja, serta sulit diterapkan pada aset yang tidak memiliki pasar aktif atau tidak likuid. Metode yang terakhir yaitu nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Metode ini mengukur aset berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dengan mempertimbangkan tingkat diskonto. Contohnya, jika perusahaan memiliki properti investasi yang akan menghasilkan sewa sebesar 10 juta per tahun selama 10 tahun, maka nilai aset ini dihitung berdasarkan nilai sekarang dari arus kas tersebut menggunakan tingkat bunga tertentu. Untuk keunggulannya sendiri yaitu memberikan gambaran lebih akurat tentang manfaat ekonomi di masa depan, serta berguna untuk aset jangka panjang seperti investasi properti atau obligasi. Serta kelemahannya yaitu membutuhkan estimasi tingkat diskonto yang bisa bersifat subjektif, serta sulit diterapkan jika arus kas masa depan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai evaluasi konsep penilaian aset. Jadi, dalam akuntansi ini tidak ada satu metode penilaian aset yang dianggap paling ideal untuk semua tujuan, baik dalam laporan posisi keuangan, penentuan laba, maupun pengambilan keputusan oleh para investor dan juga kreditor. Nah, di sini ada 3 perbandingan mengenai konsep penilaian, yaitu yang pertama ada historical cost, yang umum digunakan karena berbasis pencatatan akuntansi berpasangan atau double entry, namun kurang memberikan interpretasi tentang nilai sumber daya saat ini atau nilai wajarnya. Yang kedua, di sini ada replacement cost yang lebih relevan dalam interpretasi jika diambil dari pasar aset bekas, terutama saat sebuah entitas ini ingin memproduksi ulang asetnya dalam skala yang lebih besar. Untuk yang ketiga, di sini ada net realizable value dan juga current cash equivalent yang cocok jika nilai aset bisa dipastikan dan juga likuiditasnya ini tinggi. Nah, lalu kapan sih setiap metode ini itu digunakan? Untuk replacement cost dan juga realizable value ini berguna jika aset itu sering diganti atau dijual, tetapi metode ini kurang relevan untuk aset yang jarang diperbarui. Lalu untuk appreciation dan juga realized value ini metode yang lebih mudah untuk diverifikasi karena didasarkan pada tindakan nyata yang kemungkinan besar akan terjadi. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kombinasi basis penilaian aset. Jadi, apa sih pendekatan kombinasi nilai itu? Jadi, pendekatan ini itu digunakan untuk mengatasi kelemahan metode penilaian berbasis nilai kini atau nilai saat ini. Adapun CARC atau Canadian Accounting Research Committee ini menyarankan bahwa ada 2 kombinasi nilai yang bisa untuk diterapkan, yaitu kombinasi harga masuk atau entry price dan juga harga keluar atau exit price dalam penilaian aset dan juga liabilitas.
Untuk metode penilaian yang direkomendasikan CARC ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada aset moneter, yang merupakan nilai kini arus kas diskonto, kecuali untuk item jangka pendek. Yang kedua, di sini ada efek yang diperdagangkan, yang merupakan harga keluar pasar dikurangi dengan biaya penjualan. Yang ketiga, di sini ada metode persediaan yang menggunakan harga masuk saat ini. Lalu selanjutnya, yang keempat, di sini ada aset tetap, di mana metode ini menggunakan biaya penggantian baru dikurangi dengan penyusutan. Lalu yang kelima di sini ada aset tidak berwujud yang nilainya didapat dari nilai kini, dan yang terakhir yaitu ada liabilitas yang merupakan nilai kini pembayaran dari masa depan, kecuali untuk item jangka pendek. Ada 3 basis penilaian umum dari metode penilaian yang direkomendasikan tersebut. Di sini yang pertama ada replacement cost atau RC, di mana replacement cost merupakan biaya penggantian aset saat ini. Dan yang kedua di sini ada net realizable value atau NRV, yang merupakan nilai aset jika dijual pada saat ini. Dan yang terakhir atau present value of future earnings atau PV, yang merupakan nilai kini arus kas masa depan dari jadi apa hubungan antara 3 basis penilaian umum yang pertama, yaitu jika NRV lebih besar dari PV dan juga lebih besar dari RC, atau ketika NRV lebih besar dari RC dan juga lebih besar dari PV, maka aset tersebut lebih baik dijual daripada digunakan dan kerugian maksimum dinyatakan dalam RC. Lalu yang kedua, jika terjadi kondisi PV lebih dari RC lebih besar dari NRV, atau ketika present value lebih besar dari NRV dan juga lebih besar dari RC, maka aset lebih baik digunakan daripada dijual dan aset tersebut harus diganti agar mempertahankan nilai PV atau present value. Lalu yang ketiga, hubungan jika kondisi RC lebih besar daripada PV dan juga lebih besar dari NRV, maka aset spesifik yang sulit dijual tersebut lebih baik digunakan daripada dilakukan penggantian atau diganti. Yang terakhir atau yang keempat, jika kondisi RC lebih besar daripada NRV dan juga lebih besar daripada PV atau present value, maka aset tersebut dijual harus dinilai berdasarkan dengan nilai NRV-nya atau RC-nya. Dilihat dari kedua aspek tersebut mana yang nilainya lebih rendah. Baik, di sini pembahasan selanjutnya adalah mengenai lower of cost or market atau LCM rule, di mana konsep dari LCM ini itu digunakan dalam akuntansi untuk menilai aset dengan memilih nilai yang lebih rendah di antara biaya perolehan dan juga nilai pasar. Nah, prinsip dari LCM ini berakar pada konservatisme akuntansi, di mana kondisi yang tidak mengakui keuntungan yang belum direalisasikan tetapi mengantisipasi potensi terjadinya kerugian. Untuk penerapan LCM di sini digambarkan dalam 2 kondisi, yaitu penerapan LCM pada persediaan, di mana dalam persediaan market ini biasanya merujuk pada biaya penggantian atau replacement cost, tetapi dalam beberapa kondisi khusus itu bisa diartikan sebagai harga jual atau nilai realisasi bersih atau NRV. Lalu untuk penerapan LCM pada investasi dalam sekuritas, ini digambarkan bahwa market dalam penerapan investasi dalam sekuritas ini biasanya diartikan sebagai harga jual yang ada di pasar. Lalu untuk kelemahan dari LCM ini ada 4. Yang pertama yaitu menyebabkan penilaian aset yang lebih rendah, sehingga bisa menyesatkan investor karena menghasilkan informasi yang kurang akurat. Lalu yang kedua, jika aset tersebut dinilai lebih rendah saat ini atau pada periode sekarang, maka laba di periode yang akan datang itu akan terlihat lebih tinggi, jadi bisa mengurangi keandalan laporan keuangan sebagai alat prediksi. Yang ketiga yaitu apabila biaya penggantian tersebut dianggap valid ketika lebih rendah daripada harga perolehan, maka seharusnya tetap berlaku ketika lebih tinggi daripada harga perolehan. Atau kelemahan ini disebut juga dengan tidak konsisten. Lalu kelemahan LCM terakhir yaitu tidak selalu mencerminkan daya guna aset, karena penurunan harga perolehan tersebut tidak selalu berarti turunnya manfaat ekonomi dari suatu aset tersebut. Selanjutnya ada jenis aset. Di sini ada 4 jenis aset. Yang pertama adalah aset tetap. Aset tetap ini yang dimiliki dengan maksud untuk digunakan untuk tujuan memproduksi atau menyediakan barang atau jasa dan tidak dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Contohnya adalah plant dan equipment. Kemudian selanjutnya ada investasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui pembelian saham dan surat berharga lainnya.
Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan untuk jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini tidak memiliki wujud fisik, tetapi merupakan sumber daya yang menguntungkan bagi operasi perusahaan. Aset tak berwujud memberikan hak eksklusif atau hak istimewa kepada pemiliknya. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Beberapa aset tak berwujud muncul dari pendirian perusahaan bisnis atau mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas normal atau goodwill. Kemudian terakhir ada aset lancar, yang termasuk aset yang akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan selama siklus operasi normal bisnis. Contohnya adalah debitur, saham penutup, surat berharga yang dapat dipasarkan selain uang tunai. Selanjutnya ada penurunan nilai aset. Bila perusahaan secara sistematis mendepresiasi aset, ada kemungkinan karena alasan tertentu aset tersebut akan menurun nilainya sehingga nilai yang dapat dibelikan lebih rendah dari nilai bukunya. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah mewajibkan suatu badan usaha untuk mencatat penurunan nilai aset. IAI telah memperlakukan persyaratan tersebut melalui Standar Akuntansi 28 atau PSAK 28. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk melakukan hal-hal seperti menilai pada setiap tanggal neraca apakah ada indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Indikasi tersebut bisa berupa penurunan nilai pasar yang signifikan, perubahan yang merugikan dalam lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, atau hukum, dan peningkatan tingkat pengembalian investasi atau bahkan keusangan teknologi. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan mengenali aset yang mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, manajemen harus mengidentifikasi apakah aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai ketika nilai tercatatnya lebih tinggi dari nilai guna dan harga jual bersihnya. Nilai guna dihitung sebagai nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus-menerus dan dari pelepasannya pada akhir masa manfaatnya. Kemudian, mengukur kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diukur sebagai jumlah di mana nilai tercatat aset melebihi nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan harga jual bersih aset tersebut. Lalu, mencatat atau mengakui kerugian penurunan nilai dari pembukuannya. Kerugian penurunan nilai atas aset yang dinilai kembali diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Namun, kerugian penurunan nilai atas aset yang dinilai kembali diakui secara langsung terhadap surplus penilaian kembali atas aset tersebut sejauh kerugian penurunan nilai tersebut tidak melebihi jumlah yang tercatat dalam surplus penilaian kembali atas aset yang sama. Setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, beban penyusutan atau amortisasi atas aset tersebut harus disesuaikan pada periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residunya, dan secara sistematis selama sisa masa manfaatnya. Selanjutnya ada sewa. Sewa adalah suatu kontrak antara pemilik suatu aset pihak yang menyewakan dan pihak lain yang ingin menggunakan aset pihak yang menyewakan. Melalui sewa, pemberi sewa memberikan hak untuk menggunakan aset kepada penyewanya. Jadi, sewa adalah bentuk pembiayaan kepada penyewa yang diberikan oleh pemberi sewa yang memungkinkan penyewa memperoleh penggunaan aset yang disewa. Ada beberapa keuntungan menyewa aset dibandingkan membelinya. Sewa dapat memberikan pembiayaan yang lebih murah. Biasanya hanya memerlukan sedikit uang muka dan seringkali memiliki tingkat bunga tetap yang lebih rendah daripada yang dikenakan jika aset tersebut dibeli. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak boleh dibalikkan pada periode berikutnya. Keuntungan pembiayaan ini merupakan hasil dari keuntungan yang dimiliki oleh lessor dibandingkan dengan lessee atau pemberi pinjaman lainnya. Lessor mungkin dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan manfaat pajak kepemilikan seperti penyusutan dan bunga. Pihak yang menyewakan mungkin lebih mampu menilai dan menanggung risiko yang terkait dengan kepemilikan, seperti keusangan, nilai sisa, dan pelepasan aset. Ada dua klasifikasi utama sewa guna, yaitu sewa guna usaha pembiayaan dan sewa guna operasi. Sewa guna usaha pembiayaan dikenal sebagai sewa guna usaha modal dalam terminologi USGAP. Substansi ekonomi dari sewa guna usaha pembiayaan atau modal sangat berbeda dengan sewa guna usaha operasi, seperti juga implikasi masing-masing untuk laporan bagi penyewa dan pemberi sewa guna usaha. Secara substansi, sewa guna usaha pembiayaan setara dengan pembelian beberapa aset oleh pembeli yang secara langsung dibiayai oleh penjual. Sewa guna usaha operasi adalah perjanjian yang
memungkinkan penyewa guna usaha untuk menggunakan beberapa aset untuk jangka waktu tertentu yang pada dasarnya merupakan sewa. Sekian materi mengenai aset dan pengukurannya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.